Oke. Nah, kakak akan coba share screen nih, teman-teman. Teman-teman. Oke, nah di sini gamesnya adalah namanya tebak gambar, teman-teman. Nah, semoga teman-teman bisa nih menjawabnya ya. Oke. Oh, oke. Oke, Kak Yoni mulai ya. Nanti teman-teman yang bisa langsung jawab aja, teman-teman. Bisa di kolom chat, bisa langsung jawab. Nah, oke. Sudah muncul, teman-teman ya? Sudah. Oke, kita ke tebak gambar yang pertama. Oke, kira-kira apa nih, teman-teman? Ambil buah. Ambil buah. Ambil buah. Ambil buah. Oke, yang tepat yang mana? Ambil buah. Oke. Oke. Ambil buah. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah buah tangan. Nah, jadi bukan mengambil tadi apa? Ada yang mengambil buah, ada yang jadi berurutan, teman-teman ya. Jadi yang gambar di depannya dulu, kemudian gambar yang kedua. Jadi yang jawaban yang benar adalah buah tangan. Oke, bagi yang menjawab buah tangan, selamat ya. Jawabannya benar. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Kira-kira gambar apa nih, teman-teman? Oke, kira-kira apa nih, teman-teman? Ayo, boleh di chat. Penduduk asli. Pensil. Duduk asli. Ayo, oke. Ada yang pensil, ada yang penduduk asli. Yang mana nih yang benar? Penduduk asli. Penduduk asli. Penduduk asli. Oke, kita kunci jawabannya ya. Oke, kita kunci jawabannya. Jawaban yang benar adalah tadi yang menjawab penduduk asli. Oke, bukan pensil ya, teman-teman. Jadi di sini ada tulisan pen, di sini ada orang sedang duduk, kemudian ini kartu as ya, teman-teman, kalau yang belum tahu. Kemudian ditambahkan kata li, jadi penduduk asli. Oke, selamat yang menjawab penduduk asli. Oke, kita next ya, siap ya ke gambar berikutnya. Nah, kira-kira apa nih, teman-teman? Rajin belajar. Rajin belajar. Oke, kali ini Oke, kali ini kompak ya, teman-teman. Tepat sekali ya. Jadi rajin belajar. Di sini ada Jin, ada orang sedang belajar. Oke, kompak nih. Oke, kita next ya. Siap ya. Next ke gambar selanjutnya. Nah, kira-kira apa nih, teman-teman? Oke, ada yang bisa? Oke. Menang. Teman-teman mana nih suaranya? Juara kapuler. Juara kapuler. Juara kapuler. Juara kapuler. Oke, yakin? Juara. Yakin? Juara kapuler. Oke, belum ada yang tepat nih jawabannya. Menangkap ular. Oke. Kakak kunci ya jawabannya ya. Oke. Menangkap Oke. ular. Oke, jawaban yang tepat adalah benar tadi ya, menangkap ular. Jadi di sini orang memenangkan juara ya. Jadi di sini adalah menangkap ular gitu. Oke, itulah jawaban yang tepat. Oke, kita next ke gambar selanjutnya. Oh, sorry bentar. Nah, apa nih? Patah hati. Wah, kompak ya. Oke, kompak. Oke, tepat. Patah hati ya, teman-teman. Oke, untuk yang gambar ini teman-teman semua kompak ya. Oke, next selanjutnya gambar apa nih kira-kira? Komputer Lelet. lele. Oke. Terlelet. Oke, kakak kunci jawabannya. Oke. Di gambar ini juga teman-teman kompak ya. Oke, jawabannya adalah komputer lelet. Oke, good. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Kira-kira apa nih, teman-teman? Habis. Uang habis. Tuan Oke. Oke. Kakak kunci ya. Kakak kunci jawaban teman-teman yang tepat adalah uang habis. Oke, jadi di sini bis ya, bukan bus ya, teman-teman. Oke, kita next ke gambar selanjutnya. Nah, kira-kira apa nih, teman-teman?
Pelampung berenang. Pelampung berenang. Pelampung berenang. Pelampung berenang. Pelampung berenang. Oke. Oke, kakak kunci jawabannya lagi. Yang tepat adalah Pelampung. pelampung renang. Oke, jadi ini aktivitas orang sedang renang ya. Jadi yang tepat adalah pelampung renang. Kita next. Oke, kira-kira apa nih teman-teman? Darah muda. Darah muda. Merah muda. Merah muda. Muda. Oke, ada yang merah muda, ada yang darah muda. Mana nih yang tepat nih? Merah muda. Oke. Merah muka. Oke, kakak kunci jawabannya ya. Oke, yang benar adalah darah muda, teman-teman. Yes, bener. Oke, next ya. Kenapa darah kuda? Oke, next. Nah, apa nih? Kira-kira teman-teman. Perhatikan baik-baik ada huruf yang diganti ya. Ada huruf yang dirubah. Calon RI. Calon penari. Calon Polri. Calon penari. Oke. Calon penari. Calon Oke, bermacam-macam ya jawabannya ya. Oke. Nah, jawaban yang tepat adalah calon penari. Pena ya, ini teman-teman ya. Jadi calon penari. Oke, good. Kita next lagi nih ke gambar selanjutnya. Oke, kira-kira apa nih teman-teman? Hurufnya ada yang dirubah ya, dan ada yang panjang umur. Panjang umur. Panjang umur. Panjang umur. Oke. Oke. Hampir semua sama jawabannya ya. Oke, tepat sekali teman-teman. Enggak, bukan masuk sumur. Oke, yang benar adalah tadi ya, banyak yang menjawab juga, yaitu panjang umur. Oke, kita next. Oh, aku kira itu kasur. Ranjang ya, ini. Oke, kira-kira apa nih teman-teman? Kapal keruk. Kapal keruk. Kapal keruk. Kapal keruk. Oke, tepat ya, banyak yang benar nih. Jawabannya adalah kapal keruk. Oke, next ya. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Jalan becek. Jalan becek. Oke, ada beberapa jawaban. Oke, yang Jalan tepat becek. adalah jalan becek. Oke, yang menjawab jalan becek benar nih. Jalan. Oke, kita next lagi. Masih ada nggak ya? Oke, masih ada. Ulang. Daur ulang. Daur ulang. Daur ulang. Oke, oke. Daur ulang. Oke, sama semua jawabannya ya. Oke, tepat ya, teman-teman. Daur ulang. Oke, kita next ke gambar selanjutnya. Oke, kira-kira apa nih, teman-teman? Batu. Batu. Batu aki. Batu aki. Oke. Oke, teman-teman. Oke, jawabannya tepat ya. Jadi yang benar adalah batu akik. Oke, kita ke next selanjutnya nih. Kira-kira gambar apa nih? Nah, kira-kira gambar apa nih, teman-teman? Ada beberapa gambar. Fermentasi. Fermentasi. Oke. Ada beberapa jawaban ya. Oke, yang benar adalah fermentasi susu. Jadi di sini ada susunya ya, yang jawab fermentasi susu. Oke, tepat sekali. Oke, kita next. Masih ada? Oke, masih ada nih, teman-teman. Ini agak panjang nih. Kira-kira apa nih, teman-teman? Ayo, perhatikan. 11. Oke. 11. Oke. Korban. Oke. Korban. 11 korban Kebakaran. korban kebakaran. Wow. Oke, good. Cepet ya anak-anak. Oke, keren. 11 korban kebakaran. Oke, good. Benar. Semuanya ke rahmatullah. Tepat sekali. 11 korban kebakaran ya, teman-teman. Oke, masih ada nggak nih? Oke, masih ada nih. Sakit perut. Oke, sakit perut. Nah, masih ada? Pancing ikan. Ikan. Oke, good. Pancing ikan.
Apa ini? Radiasi matahari. Oke, tepat sekali, radiasi matahari. Oke. Sudah selesai teman-teman ya bermain gamenya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah bermain games bersama kakak ya. Oke, nah teman-teman sudah diinfokan sebelumnya kan ya. Jadi teman-teman di sini nanti akan belajar tentang MIT App Inventor. Oke, nah teman-teman sekarang di-mute dulu ya teman-teman biar teman-teman yang lain tidak terganggu saat kakak menjelaskan materinya. Oke? Nah, oke, kakak akan men-share nih. Oke. Nah, jadi untuk untuk kelas hari ini, kelas 5 dan 6, nanti apa namanya? Kelasnya akan kakak record ya, sudah kakak record, jadi nanti untuk keperluan dokumentasi teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman tadi nih yang ada yang sudah makan atau ada yang belum makan, semoga tetap fokus ya teman-teman dalam mengikuti materi yang Kak Yoni sampaikan. Kemudian kalau teman-teman menggunakan handphone, menggunakan laptop, teman-teman tetap di charge ya, jadi tidak hilang zoom-nya saat di tengah jalan. Kemudian kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh menggunakan chat fitur ya. Jadi di kolom chat. Kemudian teman-teman harus di-mute ya saat Kak Yoni menjelaskan. Kecuali Kak Yoni mulai bertanya ke teman-teman, baru boleh di-unmute ya. Nah, kemudian teman-teman menggunakan dual device nih biar memudahkan. Karena di aplikasi MIT App Inventor ini memerlukan handphone juga nih teman-teman. Dan teman-teman tetap aktif, dan selalu on kamera ya. Jadi kakak bisa tahu nih teman-teman ngapain aja sih selama pembelajaran kali ini. Oke. Nah, di sini kata Malcolm X ini katanya ada pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Nah, teman-teman harus mempersiapkan nih, mempunyai plan untuk kedepannya teman-teman mau jadi apa, dan harus mempunyai cita-cita gitu. Jadi supaya nanti kedepannya teman-teman menjadi orang yang sukses gitu. Jadi tidak ada orang yang sukses yang tanpa mempersiapkan dirinya gitu. Jadi semuanya terencana dengan baik. Oke. Nah teman-teman di sini ada yang tahu nggak atau pernah dengar tentang MIT App Inventor? Coba kakak mau tanya. Aku Ada yang udah pernah? download. Oke, sudah download. Oke, coba acungkan jempol reaction ya yang sudah pernah tahu. Cuma dipakein. Oke, nggak pernah dipakein. Oke, mungkin banyak yang belum tahu juga teman-teman ya. Oke, nah di sini aplikasi MIT App Inventor adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah sebuah aplikasi di handphone ya, terutama di handphone Android. Nah, jadi bisa membuat aplikasi, bisa membuat games, tapi untuk saat ini hanya bisa digunakan di handphone Android ya, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman handphonenya ada yang iPhone, sayang sekali belum bisa digunakan MIT App Inventor-nya. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah, jadi teman-teman ada beberapa 3 cara. Jadi nanti setelah kita mendesain aplikasinya, teman-teman akan apa namanya? Jadi bisa melihat hasilnya itu ada 3 cara. Jadi cara yang pertama adalah teman-teman harus mendownload nih. Nah, teman-teman coba mendownload dulu yang punya handphone Android, namanya MIT AI2 Companion. Teman-teman bisa download nih di Play Store. Oke? Nah, nanti teman-teman bisa download. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman menggunakan Android emulator. Nah, ini cukup sulit sih. Jadi kakak sarankan untuk yang pertama saja. Sama USB juga agak terlalu sulit. Jadi teman-teman nanti bisa gunakan yang metode yang pertama saja untuk melihat hasil dari project yang teman-teman buat nantinya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman saat masuk ke dalam MIT App Inventor, teman-teman harus mempunyai Google account nih. Teman-teman sudah pada punya kan akun Google? Sudah pada? Oke, sudah pada punya ya? Oke, karena masuknya itu harus menggunakan akun Google untuk bisa mengakses ya teman-teman.
Nah, ini untuk tampilan awalnya kira-kira seperti ini, nanti kakak langsung praktek saja ya. Oke, nah sekarang saatnya kita membuat project nih teman-teman. Oke, sudah siap ya teman-teman ya? Oke. Nah, kita akan sama-sama membuat dari awal ya. Mungkin ada yang belum tahu juga, jadi kita sama-sama akan coba dari awal bagaimana cara kita masuk ke MIT App Inventor ini. Nah, ini MIT App Inventor ini, jadi teman-teman tidak perlu tidak perlu diinstal ya. Jadi ada di ada di website ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, kakak coba share di chat ya. Kakak share di kolom chat, jadi teman-teman bisa klik kalau misalnya belum bisa. Nah, di sini ada appinventor.mit.edu. Nah, kita sama-sama, kita coba ulang lagi ya. Nah, kita coba ketik app inventor. Nah, teman-teman bisa ketik nih bareng-bareng .mit.edu. Nah, oke. Sudah semua ya. Nah, kalau sudah semua kita enter, teman-teman. Oh. Kita klik yang ini aja ya, dari link yang kakak. Oke. Oke, kalau misalnya nggak bisa, teman-teman boleh di Google aja MIT App Inventor, nanti muncul ya di Google ya. Nah, seperti ini. Nah, ini paling pertama nih, kalau misalnya cara tadi tidak bisa. Oke, nah nanti langsung masuk tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah masuk seperti ini, nanti teman-teman bisa langsung pilih yang ini. Oke, perhatikan, pilih yang Create Apps. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti akan pindah ke sebelah kanannya ya. Nah, nanti akan membuat jendela baru. Nah, kita sama-sama nih. Nah, kebetulan di sini kakak belum pernah masuk nih, tapi sudah ada pernah yang login. Nah, jadi kita akan coba gunakan ini ya. Oke. Nah, kakak coba masukkan email kakak ya. Teman-teman boleh masukkan emailnya juga. Oke. Kemudian masukin passwordnya, teman-teman jangan lupa ya. Oh, passwordnya salah. Oke, kita akan coba masuk yang ini ya. Oke. Nah, sudah masuk teman-teman ya. Oke. Nah, di sini karena kakak sudah pernah membuat proyeknya, jadi di sini ada beberapa proyek yang sudah nih. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang baru menggunakan App Inventor, nanti di sini masih kosong. Nah, biasanya kalau yang baru menggunakan itu nanti ada pilihan agreement gitu ya. Jadi teman-teman scroll dulu ke bawah. Oke, scroll ke bawah, nanti pilihnya ada di accept ya. Oke, Celesta mau nanya apa? Bisa. Mananya? Oke, nah cara loginnya itu harus menggunakan Google ya, teman-teman. Kalau misalnya tidak menggunakan Google, memang cukup agak sulit ya. Oke. Ayo nih. Ya, Deran. Di aku terms office service. Oke, nah kalau yang tampilannya seperti Deran, coba pilih paling bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll paling bawah, nanti ada accept. Oke, ketemu nggak Deran? Di scroll paling bawah terus. Ada Kak. Oke, nah nanti kemudian bisa di accept. Kemudian kalau muncul tampilan ada 3 ya, tampilan ada 3 project, teman-teman di close aja setelah itu. Oke.
Oke, bisa ya, teman-teman? Oke, nah nanti yang mungkin yang terkendala atau tidak bisa, teman-teman bisa langsung, oke, sebentar ya. Teman-teman bisa langsung perhatikan aja dulu ya, perhatikan Kayoni dulu. Oke. Nah, selanjutnya adalah langkah yang pertama adalah teman-teman klik Start New Project ya, untuk membuat project baru. Oke? Nah, Kayoni akan menjelaskan secara perlahan-lahan ya, jadi nanti teman-teman yang ketinggalan boleh nanti lihat rekamannya aja, jadi nggak apa-apa, nanti rekamannya akan diberikan ke teman-teman. Oke? Nah, project-nya itu namanya adalah Talk to Me, teman-teman. Talk to Me. Tapi ketika kita membuat namanya itu jangan dipisah, teman-teman ya. Bisa menggunakan underscores kalau misalnya tidak ingin spasi. Jadi jangan dispasi ya. Jadi talk to me. Oke. Kak, kalau kata Oke. Nah, kalau misalnya tunjukin lagi tulisannya. gimana? Boleh tidak tunjukin tulisannya gimana? Tulisan apanya? Yang untuk yang game tadi. Oke, jadi teman-teman pilih Start New Project ya. Jadi nanti dikasih nama project name-nya adalah namanya seperti ini, teman-teman. Talk to me. Nah, seperti ini, teman-teman. Nanti teman-teman boleh oke aja. Nah, nanti yang tidak bisa login ke Google-nya jangan khawatir ya, teman-teman. Nanti mungkin teman-teman akan diberikan rekaman ini ya. Jadi bisa mencobanya di rumah sendiri. Oke? Nggak apa-apa. Jadi perhatikan aja dulu. Jadi yang penting teman-teman tahu ya. Kira-kira pernah, walaupun tidak bisa mencoba, tapi teman-teman tahu ya prakteknya. Oke? Nah, kalau sudah, teman-teman di oke aja. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini, teman-teman. Oke? Nah, di sini ada palette, di sini ada viewer, kemudian komponen, kemudian ada properties, teman-teman. Nah, di mana fungsinya adalah untuk yang palette ini, untuk mendesain yang nantinya akan tampil di viewer, teman-teman. Jadi di sini ada user interface, kemudian di sini ada layout, kemudian ada media, kemudian ada drawing and animation, dan masih banyak lagi ya teman-teman yang digunakan. Nah nanti mungkin ini dasarnya dulu teman-teman ya. Jadi nanti misalnya teman-teman mungkin akan mencoba merasakan kelanjutannya, mungkin nanti teman-teman bisa menghubungi gurunya untuk belajar di Robology ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada viewer teman-teman ya. Nah ini yang tampilannya seperti handphone ini adalah yang nanti akan muncul di handphone teman-teman nih. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Nah kemudian di sini ada komponen. Nah komponen ini adalah yang akan teman-teman masukkan ininya nih nanti jadi ada button, ada image, ada label nanti ada di sini. Kemudian properties adalah untuk mengubah beberapa settingan-settingan agar desainnya itu terlihat lebih baik ya. Jadi ada yang disesuaikan gitu. Jadi misalnya panjangnya, kemudian garisnya, kemudian misalnya ada gambarnya biar sesuai dengan tampilan di handphone ini. Oke, nah kita mulai saja project-nya simple ya, namanya Talk to Me. Jadi project Talk to Me ini adalah jadi ketika kita membuat mengetikkan sesuatu di text box, namanya ada text box ya. Nanti akan bersuara ya, teman-teman. Oke. Nah, kita teman-teman yang sudah masuk ke MIT App Inventor, perhatikan pada bagian screen, kemudian kita perhatikan pada bagian properties, teman-teman ya. Nah, pada bagian properties harus ada yang dirubah nih. Nah, yang pertama adalah align horizontalnya nih, teman-teman. Teman-teman rubah ke center. Oke, nah di sini kan default-nya ini masih left 1 ya, jadi masih ke kiri ya, jadi masih rata kiri, jadi teman-teman pindahkan ke center, jadi biar di tengah ya teman-teman. Kemudian untuk vertikalnya juga teman-teman harus merubahnya, oke. Nah dirubah ke tengah juga nih teman-teman, ini kan masih di top ya, jadi masih di atas, nanti posisinya ada di sini nih. Nah teman-teman harus rubah ke center juga, jadi nanti
project teman-teman itu ada di sini, teman-teman. Nah, oke. Nah, step selanjutnya adalah teman-teman harus menambahkan textbook ya, teman-teman. Jadi teman-teman menambahkan textbook di sini. Oke. Nah, caranya adalah misalnya teman-teman bingung, kakak ulangin lagi ya. Oke, delete. Nah, textbook ini teman-teman klik ya, diklik, kemudian di drag atau diseret ya. Di drag atau diseret, ditahan mouse-nya, kemudian letakkan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah muncul di sini akan muncul textbook seperti ini. Ini tandanya sudah masuk ke dalam viewer-nya teman-teman ya. Oke. Nah, langkah yang kedua adalah teman-teman harus memasukkan button ya. Nah, button ini fungsinya adalah ketika teman-teman sudah mengetik suatu kata ya. Jadi nanti akan mengeluarkan suara. Nah, kita masukkan tombol button. Sama caranya adalah teman-teman klik tombol button-nya, kemudian teman-teman seret atau drag ya. Mouse-nya ditahan, simpan di sini ya. Nah, di bawahnya. Oke. Nah, untuk yang bagian button ini, teman-teman harus merubah namanya nih. Oke. Nah, button ini teman-teman klik, kemudian pada bagian properties, teman-teman rubah pada bagian teksnya nih. Misalnya teman-teman terserah mau menamakan apa teksnya. Kalau Kak Yoni misalnya say it. Nah, misalnya say it atau tekan atau misalnya apapun itu boleh. Nah, ketika sudah, nah nanti akan berubah nih. Akan berubah yang sudah kita rubah teksnya. Nah, kemudian untuk background color-nya juga bisa dirubah nih, teman-teman. Nah, background color-nya misalnya kakak mau menggunakan warna blue ya, teman-teman. Oke. Oke, sudah. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah kita menambahkan yang namanya text to speech ya. Nah, nanti ini fungsinya adalah untuk biar kata-katanya itu bisa berbicara. Nah, text to speech itu adanya di media, teman-teman ya. Nah, teman-teman pilih media, oke. Nah, klik pada palet media, diklik ya, teman-teman diklik. Oke. Kemudian pilih text to speech. Nah, text to speech ini tidak masuk ke dalam viewer, tapi masuk ke dalam di belakang layarnya ya. Nah, sama kita seret juga, kita drag juga masukkan di sini. Nah, text to speech ini masuknya adalah di bawahnya ya. Jadi kalau misalnya tandanya text to speech sudah masuk adalah teman-teman perhatikan ada di bawah. Nah, ketika ini sudah di bawah, berarti text to speech-nya sudah masuk. Nah, di sini pun sudah masuk sama. Nah, kita klik text to speech yang di bagian komponen. Kita klik, kemudian ada beberapa properties yang harus dirubah nih, teman-teman. Oke. Nah, misalnya, oke, country-nya kita rubah, misalnya kita di Indonesia ya. Nah, kita coba rubah ke Indonesia. Kemudian default language-nya cuma ada 5 ya di sini. Sementara hanya ada 5. Cuma ada bahasa Jerman, ada English, Spanyol, Perancis, dan Itali. Nah, kita biar gampang dan mudah, kita gunakan English saja, teman-teman ya. Nah, kita gunakan English saja language-nya. Ini kok di sini kok nggak ada text to speech? Coba perhatikan bagian palet di sini, kemudian media. Nah, kalau misalnya teman-teman sulit, kalian ketik aja text to speech. Nah, nanti keluar. Nah, di sini nih. Teman-teman bisa ketik aja kalau misalnya kesulitan mencarinya ya. Oke. Nah, misalnya biasanya teman-teman posisinya seperti ini kan ya. Jadi suatu interface dulu. Teman-teman scroll ke bawah dengan mouse-nya, scroll ke bawah. Nah, di sini ada media, teman-teman. Ada media, teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada text to speech nih. Teman-teman bisa geser atau seret ke tengah. Nah, perhatikan juga nih, tandanya sudah masuk ada di sini ya, teman-teman, dan di komponen juga ada. Oke. Nah, kalau seperti ini kan masih polos ya. Coba kita balik lagi ke screen, teman-teman. Kita balik lagi ke screen. Oke, kemudian teman-teman bisa ganti nih, bisa pilih background color, misalnya ingin menggantinya dengan warna saja, bisa di background color ya. Nah, misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, bisa dirubah-rubah nih, teman-teman. Nah,
Atau juga bisa teman-teman menambahkan gambar ya. Nah, misalnya di background image. Nah, misalnya kakak coba upload gambar apa ya? Oke, sebentar. Nah, misalnya kakak coba masukin Mario Bros nih. Oke. Nah, nanti Mario-nya akan muncul di sini, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi bisa menggunakan background color, juga bisa menggunakan gambar ya, teman-teman. Nah, misalnya di sini. Oke. Nah, kalau kita menggunakan background image, kita tidak bisa menggunakan background color ya. Nah, jadi otomatis seperti ini. Oke. Nah, jadi dalam membuat aplikasi di App Inventor ini ada dua tahap, teman-teman. Tahap yang pertama adalah desainer. Nah, desainer ini seperti ini, teman-teman. Kita mendesain sebuah aplikasinya untuk bisa digunakan di handphone. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap codingnya, teman-teman. Jadi memerlukan coding nih. Jadi desain ini memerlukan coding. Caranya adalah teman-teman ke bagian blocks nih. Di ujung kanan ya, ujung atas kanan, ada yang namanya blocks. Coba teman-teman klik. Nah, langkah yang pertama untuk menggerakkan agar bersuara project desain yang tadi, teman-teman klik button-nya. Nah, klik button. Nah, di sini ada beberapa nih, ada banyak banget nih. Ada yang warna coklat, ada yang warna hijau, ada yang hijau muda juga. Nah, teman-teman pilih yang paling atas. When button satu klik, do. Nah, teman-teman pilih yang ini ya, jangan yang get focus, long click, long focus, touch down, touch up. Oke? Nah, teman-teman bisa geser aja seperti ini. Nah, oke, masuk seperti ini nih. Buat ke situ gimana? Teman-teman kan di bagian atas, kanan atas. Perhatikan kanan atas ada designer dan blocks nih. Nah, teman-teman pilih yang blocks. Kelihatan nggak yang kakak tunjukkan? Di bagian kanan atas. Oke? Sudah. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, untuk membutuhkan, coba kakak hapus dulu ya, biar kita bisa sama-sama lagi. Oke. Button yang pertama, blocks yang pertama adalah button ya. Oke, teman-teman klik button yang di sebelah kiri sini, perhatikan nih mouse kakak. Oke, button. Kemudian teman-teman pilih yang paling atas. Nah, pilih yang paling atas. Kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman pilih text to speech. Nah, text to speech-nya diklik nih. Oke. Nah, perhatikan, ada yang warna coklat, warna ungu, warna hijau, dan hijau tua. Teman-teman pilih yang warna ungu ya. Nah, ini adalah perintah supaya yang kita ketikkan itu nanti akan mengeluarkan suara. Oke. Nah, ada 3 step ya dalam membuat aplikasi ini. Nah, step yang terakhir adalah teman-teman klik pada text box. Oke, perhatikan. Nah, kemudian di sini juga ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna ungu, hijau, hijau tua, hijau muda. Nah, teman-teman perhatikan, pilih yang bisa diulangi, tidak? Yang bagian mana, Di bagian warna ungu. Oke, bagian warna ungu ini, oke, kakak delete dulu ya. Oke, perhatikan teman-teman semuanya. Yang ungu ini adanya ada di text to speech, teman-teman. Di bagian sini nih. Oke, perhatikan bagian sebelah kirinya ya. Oke. Oke, diklik text to speech, nanti akan keluar yang warna ungu nih, teman-teman. Kemudian teman-teman drag saja nih. Atau geser. Atau seret. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah teman-teman memilih text box nih, teman-teman. Memilih text box, diklik ya text box-nya yang ada di sebelah di blok sini ya. Diklik kemudian cari nih. Pilih yang namanya text box text karena kita menggunakan teks ya. Nah, pilih yang ini nih, yang warna hijau muda, text box 1 teks. Oke. Pilih yang ini, kita tarik atau kita ambil. Nah, kita sisipkan di sini nih, teman-teman, yang sudah tersedia. Nah, ini teman-teman, codingan untuk Project Talk to Me sudah selesai, teman-teman. Jadi, codingan ini dibacanya adalah, jadi ketika button-nya nanti teman-teman klik,
nanti si ini akan berbicara ya. Nah, message-nya adalah yang teman-teman ketik di kolom text box-nya, teman-teman ya. Oke. Kira-kira seperti ini nih, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi ke desainernya ya. Kita kembali lagi ke desainer. Nah, langkah selanjutnya yang kalian perlukan adalah mencoba aplikasinya, apakah berhasil atau tidak. Nah, tadi seperti kakak singgung di awal, teman-teman sudah mendownload belum aplikasi MIT App Inventor-nya di Play Store. Jadi teman-teman harus mendownload nih. Oke, nah caranya teman-teman dikonekin nih. Dikonekin, pilih yang AI Companion. Pilih AI Companion. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah mendownload AI Companion-nya di Play Store, teman-teman bisa langsung men-scan ya. Oke. Boleh nggak ulang kalau ini klik apa? Gimana? Boleh nggak ulang kalau ini suruh klik apa ya? Yang di mana? Yang bagian sini? Yang scan-nya tuh. Oke, yang scan-nya ini klik connect. Oke. Pilih connect, kemudian pilih yang AI Companion. Oke. Pilih yang AI Companion nanti. Nah, teman-teman bisa scan di handphonenya ya. Teman-teman bisa coba scan di handphonenya. Wah, ada yang scan nih. Ada yang scan tadi ya. Coba siapa nih yang scan? Oke, yang scan boleh ditampilkan nanti. Mister, Yap, aku mau gimana? nggak mau itu mau dia tuh mau kemana mau di scanin. Oke, sebentar. Ini siapa ya yang scan ya? Kak, Yap, gimana masukin gambar? masukin gambar. Mario. Ya itu gambar. Oke, gambarnya ini di sini ya. Di nanti sebentar ada yang masih scan ya. Coba kakak dismiss dulu. Nah, caranya untuk menambahkan gambar Mario-nya ini atau apapun itu ya. Terserah teman-teman punya gambar apa. Caranya adalah pada bagian screen-nya diklik nih. Klik screen, oke, perhatikan. Kemudian pilih yang background image nih, teman-teman. Pilih background image, kemudian bisa upload file. Nah, pilih file. Nah, terserah, misalnya teman-teman punya gambar apapun itu, boleh dimasukin teman-teman ya. Misalnya kakak coba ganti Pikachu nih. Nah, nanti akan berubah gambarnya menjadi Pikachu. Nah, seperti ini. Oke. Kira-kira teman-teman udah ada yang berhasil belum nih? Sudah ada yang berhasil, teman-teman? Coba kakak, coba. Sudah ada? Kak. Oke. Sudah. Sebentar ya. Oh, udah scan, tapi ini belum yang kan asal connect with code. Belum nih. Belum masuk. Belum. Belum ya? Oke. Yang sudah dulu siapa? Boleh angkat tangan tadi yang sudah. Oke, Alvaro coba boleh. Coba Alvaro coba ditampilkan. Background-nya dimatiin dulu ya, biar bisa terlihat handphonenya. Coba tunjukkan handphonenya. Coba ketik sesuatu. Ketik sesuatu, coba klik apakah bersuara. Bersuara. Coba Alvaro tunjukin ke layar, biar teman-teman yang lain tahu. Coba diklik di oke. Oke, di sini tidak terlalu terdengar ya. Tapi di situ keluar suaranya ya, Alvaro. Nah. Oke, good. Thank you, Alvaro. Siapa lagi nih kira-kira? Oke, Taran coba. Mana nih tadi? Aku di laptop, Kak. Oh, di laptop ya? Iya. Tapi bisa ini, bisa connect. Coba deh aku tunjuk. Oke. Oke. Nah,
ini projectnya masih di laptop ya, jadi harus di-scan dulu. Nah, Taran sudah scan belum di handphonenya? Belum, Mister. Oke. Nah, nanti Taran boleh download Belum, dulu di download dulu di Play Store ya. Download di Play Store. Pakai Android apa pakai iPhone, Taran? Pakai Android. Nah, nanti di Android-nya coba cek di Play Store. Ini kenapa runtime error? Namanya MIT App Inventor. Oke. Oke, Kak. Oke. Ini kenapa runtime error, Kak? Yang mana ya? Coba ini siapa yang berbicara ya? Kakak nggak kelihatan. Ardian. Ardian coba nyalain dulu kameranya, nggak terlihat kakak. Oke. Error gimana? Ardian sudah mengkonekkan ke handphonenya? Sudah tadi. Oke. Hasilnya gimana? Error, dia nggak mau ngomong gitu. Oh, nggak mau ngomong. Oke. Nah, coba perhatikan lagi ya. Apakah sudah sama belum sama kakak? Coba. Kakak akan share lagi. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan komponennya harus ada 3 komponen ini ya, Ardian ya. Nah, nanti Ardian coba perhatikan ada text to speech-nya atau enggak. Ada enggak text to speech-nya? Ardian ada enggak? Ada. Oke. Nah, pada bagian blocks-nya apakah sudah sesuai sama seperti kakak? Sudah, tapi dia nggak mau nempel. Nggak mau nempel gimana? Nah, mungkin Ardian ada yang salah nih. Ininya benar yang warna hijau muda bukan? Nah, mungkin Ardian pilihnya yang hijau ini nih. Nah, jangan yang pilih yang set ya, tapi pilih yang ini nih, yang ujungnya yang berwarna hijau muda. Oke. Nah, ditempelkan di sini. Tapi belum keluar suaranya. Siapa tadi yang berbicara ya? Oke. Pak, ini aku berhasil dari HP nih. Oke, coba Elizabeth bisa tunjukkan. Sebentar ya. Oke. Ini soalnya pakai HP lain. Oke, coba. Bisa sih ngomong. Coba tunjukkan. Nah, aku deketin ya. Ya. Hello. Oke, berhasil ya, Elizabeth ya. Oke, thank you Elizabeth. Pak, saya sudah. Oke, boleh. Siapa nih? Saya sudah juga. Pak, saya sudah. Oke, satu-satu ya. Tadi siapa dulu ya? Coba Saya. angkat raise hand, coba biar kakak lihat siapa yang duluan. Oke, Jen. Oke, kita ke Jen dulu. Oke. Oke, Jen. Coba ketikan. Coba diketik. Oke, Jen ngetik apa? Itu. Hai. Hai. Oke, keluar suaranya, Jen. Dikecilin. Oh, dikecilin. Tapi keluar ya suaranya ya. Nggak keluar. Oke. Thank you, Jen. Oke. Oke, selanjutnya kakak mau lihat Lionel. Coba Lionel, mana Lionel? Oke, Lionel. Matikan dulu background-nya, Lionel. Biar bisa terlihat. Bentar, Pak. Oke. Coba Lionel. Coba diklik. Keluar suaranya ya. Keluar, Pak. Oke, good. Nah, tapi Lionel itu masih di sebelah kiri Lionel. Lionel harus dirubah biar ada di tengah posisinya. Oke? Oke, Pak. Oke, thank you Lionel. Oke, tadi siapa lagi ya yang mau menunjukkan yang sudah berhasil? Kak, ini Yap. kan udah berhasil masuk ini kan. Ya. Nah, setelah itu tuh dibiarin aja. Iya, dibiarin aja. Nah, teman-teman, oke, perhatikan ya. Teman-teman kalau misalnya nanti mau membuat mau membuat aplikasinya atau APK-nya, teman-teman caranya ketik ini nih. Teman-teman ada pilihan build, oke. Nah kemudian teman-teman klik yang Android APK.
Nah, tapi nanti teman-teman bisa langsung install di Android-nya masing-masing. Cuma biasanya karena ini belum terdaftar di Google, pasti HP Android teman-teman ini menyatakan ini virus ya. Jadi terdeteksi ini. Jadi mungkin agak sulit juga. Nah, nanti mungkin step selanjutnya nanti kita pelajarin lagi di pelajaran selanjutnya ya, kalau kita misalnya ketemu lagi untuk lebih jauhnya. Oke? Oke, nah teman-teman, apakah masih ada pertanyaan nih? No. Oke, sudah cukup ini ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini adalah project untuk apa ya? Seperti misalnya kalau di Google itu juga ada ya, misalnya teman-teman ingin mengeluarkan suara juga di aplikasi Google juga sudah ada ya. Cuma ini mungkin versi sederhana ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kira-kira teman-teman belajar apa nih hari ini? Bisa tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Belajar membuat aplikasi sederhana. Buat Oke. aplikasi sederhana. Oke. Aplikasi sederhana. Oke, aplikasi sederhana untuk apa nih kira-kira? Ada yang bisa menjawab dengan lengkap? Kira-kira? Oke, membuat aplikasi sederhana, talk to me. Oke? Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak ya teman-teman sudah mengikuti materi kelas kakak hari ini. Semoga ilmu yang kakak berikan hari ini bermanfaat ya buat teman-teman. Tadi keren juga, banyak juga yang berhasil. Nah, untuk yang masih belum berhasil, jangan khawatir, nanti mungkin ada rekamannya teman-teman ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat rekamannya, nanti teman-teman bisa mencobanya lagi di rumah. Oke? Nah, waktunya sudah habis nih teman-teman. Nanti teman-teman jangan leave meeting ya. Teman-teman leave breakout room ya. Jadi untuk bergabung lagi di room utama. Oke? Kak, Yap. Kak, kita mau absen dulu ya, Kak ya, sebelum Oke. kembali ke bedroom ya. Oke, boleh. Silakan, Miss. Miss Tere bisa dibantu, Miss Tere, anak-anak. Miss Tere akan bagikan link absensi ya di kolom chat Google Form. Silahkan diklik nanti di kolom chatnya, linknya, kemudian diisi nama, kelas, nomor, dan bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini ya. Alasannya juga gak, Mem? Iya dong. Miss Tere. Miss Tere? Ada, oke. Ya, sudah di-share ya. Dicek di kolom chat. Mengetik, Kak. Oke. Silakan absen dulu ya sebentar ya. Kak Nuki, saya masih gagal bikin gamenya. Wah, kayaknya nanti Kak Tere harus ikut ini ya, kursus coding ya, Kak Yoni ya. Betul. Penasaran, belum Nanti berhasil. bisa ikut. Belajarnya lebih Saya lengkap. baru sampai yang ungu. Oke. Ada yang tertinggal absensinya? Ya, kelas 56 ada 100 orang. Aku nggak bisa absensi, Miss. Belum bisa absensi. Kenapa? Iya. Nggak Belum bisa. bisa. Rupanya terdandu. Coba. Kalau udah selesai absensi, kita breakout room. Sudah. Oke. Kak Yoni, berarti ini anak-anak sekarang boleh ke main room ya yang sudah absen ya, Kak? Ya, betul. Boleh. Tapi jangan leave meeting ya. Pilihannya leave breakout room ya, teman-teman. Leave breakout room pilihnya. Ya. Kembali lagi ke yang tadi bareng-bareng dengan kelas 1, 2, 3, 4. Ya. Nanti ada main games di sana ya. Jadi jangan close dulu ya Zoom-nya ya. Kumpul di room yang utama tadi. Absen sudah? Yang sudah absen, boleh ya Kak Yoni? Terima kasih ya. Boleh, buat Kak sama-sama. Yoni. Anak-anak ucapkan terima kasih buat Kak Yoni. Miss, aku nggak bisa. Terima kasih Kak Yoni. Sama-sama teman-teman. Terima kasih juga ya. Terima kasih, Kak Yoni. Aku nggak bisa absensi. Kenapa? Udah diklik linknya belum? Udah. Loh, kok bisa?
Evangeline nanti di chat aja Miss Tere. Siapa yang belum bisa absen? Maksudnya kayak gimana, Chat? Gimana, Nak? Nggak jadi. Kok nggak jadi? Udah bisa? Belum bisa. Oh, belum. Udah, Mister. Miss. Oke, baik. Yang sudah boleh kembali ke room yang utama, main room. Please breakout room aja. Ya, kita di sini aja dulu, Valen. Mister buka di sini ya. Nomor absen berapa kamu, Valen? Sing, absennya berapa?